Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kailani Zati dengan NIM F1D022127 dari kelompok 14. Jadi di video ini saya akan menjelaskan rangkaian dari nomor 1, 2, 3, dan juga 4 soal jurnal modul 3 sebagai pemenuhan tugas responsi saya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di nomor satu, kita diminta untuk menyimulasikan rangkaian yang ada pada soal dan menentukan jenis rangkaian dan membuat tabel kebenarannya. Baik, sebelumnya di sini sudah saya tampilkan di layar. Ini adalah rangkaian yang sudah saya simulasikan pada EUB saya. Ini adalah rangkaian pertama yang ada pada nomor satu. Nah, seperti biasa, seperti rangkaian pada umumnya, di sini ada VCC, di sini ada ground, dan di sini ada dua buah saklar, dan di sini kita ada gerbang NOR, dan juga kita memakai dua lampu sebagai indikatornya. Nah, di sini dua saklar ini kita umpamakan sebagai set dan reset. Sehingga di sini bisa saya simpulkan bahwa rangkaian ini termasuk SR latch dengan gerbang NOR. Kenapa dia termasuk latch? Karena di sini tidak ada clock. Perbedaan yang mendasar atau yang paling terlihat dari flip-flop dan latch itu, kalau latch itu tidak terdapat clock, sedangkan pada flip-flop itu ada clocknya. Nah, di sini kalau kita nyalakan kayak gini, ini setelah kita nyalakan. Nah, dari rangkaian ini kita bisa membuat tabel kebenarannya. Jika set ataupun resetnya itu 0, itu bisa dikatakan no change atau tidak berubah. Nah, begitu pula jika set dan resetnya itu sama-sama satu nilainya, itu outputnya bisa dibilang undefined atau tidak bisa didefinisikan. Oke, yang selanjutnya ini adalah rangkaian kedua dari soal nomor satu, yang dimana rangkaian ini tidak jauh berbeda dengan rangkaian sebelumnya. Di sini ada VCC, ada ground, ada dua buah saklar sebagai set dan reset juga. Di sini juga ada dua buah lampu. Tetapi yang membedakan dengan rangkaian sebelumnya, yang dimana rangkaian sebelumnya itu memakai gerbang NOR, tetapi kalau di sini memakai gerbang NAND, sehingga dinamakan SR latch dengan menggunakan gerbang NAND. Untuk tabel kebenaran sendiri, ketika set maupun resetnya itu sama-sama 0, itu bisa dikatakan undefined atau tidak terdefinisi. Lalu ketika set dan resetnya itu sama-sama satu, itu bisa dikatakan no change. Dan ketika R-nya itu satu, lalu setnya itu 0, itu keluaran key atau outputnya itu satu, dan key aksennya itu 0. Begitu juga sebaliknya ketika resetnya itu 0, setnya itu satu, lalu sehingga menghasilkan output 0 dan key aksennya itu satu. Ini kalau kita coba nyalakan itu kayak gini. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi pada soal jurnal nomor 2 itu kita diminta sama untuk menyimulasikan lagi rangkaian yang ada pada soal pada EWB kita masing-masing, dan menentukan jenis rangkaian, juga memaparkan perbedaan pada rangkaian ini dengan rangkaian nomor satu tadi. Jadi sama, di sini ada VCC, ada ground, di sini ada dua buah saklar, di sini ada dua buah lampu juga sebagai indikator. Cuman kalau kita lihat di sini ada gerbang NOT, sehingga ini tuh dinamakan dengan rangkaian D flip-flop. Mengapa D flip-flop? Karena seperti yang kita tahu, D flip-flop itu bisa dikatakan modifikasi dari yang SR dengan menambahkan gerbang NOT di sini. Nah, untuk perbedaannya dengan rangkaian yang tadi, yang pertama tentu saja dari namanya aja udah beda. Yang tadi namanya SR Latch, kalau yang ini D flip-flop. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, jumlah gerbangnya itu juga lebih banyak yang ada pada nomor 2 yang ini. Dan di sini juga ada gerbang tambahan, yaitu gerbang NOT. Dan yang jelas, untuk tabel kebenarannya pun berbeda. Pada rangkaian ini bisa disimpulkan tabel kebenarannya itu ketika A-nya dan B-nya itu sama-sama 0, eh, itu bisa dikatakan no change. Lalu ketika A maupun B-nya itu sama-sama satu,
itu menghasilkan output 1 dan key aksennya itu 0. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana di soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat rangkaian pembagi 1/16 menggunakan flip-flop dan membuat tabel kebenarannya. Nah, di sini sudah saya tampilkan rangkaian pembagi 1/16-nya. Jadi kita coba nyalakan dulu. Ya, jadi di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada VCC, ada ground, ada function generator, ada 4 buah JK flip-flop, ada 7 segmen, dan ada gerbang N. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat function generatornya itu terhubung ke ground, dan clocknya ini terhubung ke JK flip-flop yang pertama, di mana clocknya ini akan menjadi trigger ya. Nah, pada keluaran JK flip-flop yang pertama, itu masuk ke 7 segmen dan juga menjadi clock baru, menjadi clock pada JK flip-flop selanjutnya. Di mana setiap JK flip-flop ini merepresentasikan 1/2 atau setengah. Sehingga kalau kita mau membuat 1/16, berarti kita butuh 4 buah JK flip-flop. Dan dari rangkaian ini kita bisa membuat tabel kebenarannya, di mana clock yang mula-mula bersifat konstan akan terbagi menjadi setengah, menjadi 1/2 atau terdelay 1 bit, sehingga jadinya itu 01, 01, 01. Hasil dari Q0-nya itu akan jadi masukan baru pada clock JK flip-flop setelahnya, sehingga akan terdelay kembali 1 bit. Karena pada flip-flop karena pada JK flip-flop itu kan dia akan membaca saat trigger saja. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di soal yang nomor terakhir atau nomor 4, yang dimana di soal nomor 4 itu kita diminta untuk membuat rangkaian yang menampilkan 3 digit NIM terakhir masing-masing. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian yang menampilkan 3 digit terakhir dari NIM saya, yang dimana NIM saya itu F1DN022127. Sebelumnya di sini sudah saya tampilkan rangkaiannya. Jadi kan kalau diminta 3 digit yang terakhir, berarti dari NIM saya itu 127. Di sini kita coba nyalakan dulu. Nah, ini udah 127. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini ada VCC. Di sini kita pakai 3 VCC ya, masing-masing untuk menampilkan angka yang ingin ditampilkan pada 7 segmen. Di sini ada ground, di sini ada generator. Nah, cara membuat rangkaiannya ini bagaimana? Caranya itu yang pertama, function generatornya kita hubungkan pada ground, dan ini clocknya ini kita sambungkan pada JK flip-flop yang pertama. Dan nantinya output atau keluaran nih yang key JK flip-flop yang pertama ini itu masuk ke 7 segmen. Dan begitu juga outputnya ini menjadi clock pada JK flip-flop selanjutnya. Begitu juga seterusnya. Jadi bagaimana dia bisa menampilkan angka nih kayak 127. Angka 1 kan dalam linear itu 0001 kan. Jadi ini anggapannya itu ini 0001. Jadi karena ini 1, ini 0, yang masuk ke N itu nolnya. 0 masuk ke N, yang ini juga 0 yang masuk ke N, ini 0 yang masuk ke N, dan yang ini satunya ini masuk ke N. Begitu pula dengan yang untuk menampilkan angka 2 ini. Linear dari angka 2 kan 0010 kan. Ini 0, 0, ini 1, ini 0. Berarti untuk membuat nolnya ini yang bawah yang masuk ke N, ini juga yang bawah masuk ke N, dan yang ini 1 atau yang atasnya ini masuk ke N, dan ini yang bawahnya 0 yang masuk ke N. Begitu pula sama untuk menampilkan angka 7 ini. Jadi mungkin sekian penjelasan dari keempat nomor yang ada pada soal jurnal modul 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.